Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sakti Pramana Petisa, Taruna Bumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, program studi Diploma 4 Pertanahan dari kelas B, dengan nomor induk Taruna 20293425. Di sini, saya akan menjelaskan isi sebuah buku dengan judul Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan. Buku ini ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Sutaryono, dan Bapak Tulus Subroto. Selain itu, buku ini diterbitkan oleh STPN Press pada tahun 2016. Buku ini terdiri dari 196 halaman dan terbagi atas 5 bab. Pada bab 1, buku ini yang pertama menjelaskan tentang pengertian relasi kuasa. Apa sih yang dimaksud dengan relasi kuasa itu? Relasi kuasa atau power relation adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu dalam konteks strategi pertanahan. Maka, relasi kuasa terdiri dari relasi antara pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah desa sebagai pihak yang menetapkan strategi pertanahan. Yang kedua, ada petani sebagai pihak yang menjadi sasaran strategi pertanahan. Yang ketiga, ada kelompok tani sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan petani. Dan yang keempat, ada gabungan kelompok tani sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan kelompok tani. Kemudian, pada bab ini juga dijelaskan hubungannya dengan strategi pertanahan. Nah, strategi pertanahan yang diterapkan oleh pemerintah desa haruslah meliputi penguasaan, pemilikan, dan penggunaan serta pemanfaatan tanah yang relevan atau bersesuaian dengan 4 prinsip pengelolaan pertanahan yang dicanangkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2004. Dengan isinya yaitu pertama, berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat. Yang kedua, berkontribusi dalam meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Kemudian, yang ketiga, berkontribusi dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberi akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, terutama tanah. Keempat, berkontribusi dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air, dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit latar belakang tentang Desa Prigelan. Desa Prigelan adalah salah satu desa di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, ikhtiar untuk memberdayakan petani merupakan ikhtiar yang penting di desa ini, terutama bila dilakukan oleh pemerintah desa. Selain hasil utamanya yang berupa padi, selama ini desa Prigelan juga dikenal sebagai penghasil kedelai. Dengan komoditas pangan yang dihasilkannya, desa ini juga dikenal sebagai desa pangan. Selain itu, desa Prigelan juga memiliki kolam ikan air tawar yang dikelola oleh petani. Kemudian, kita akan membahas selanjutnya ke bab 2. Pada bab 2 buku ini diawali dengan membahas tentang menerapkan power over relation sebagai instrumen pencapaian tujuan, yaitu dengan menerapkan strategi pertanahan yang terdiri dari pertama, dengan memberikan hak garap atas tanah seluas 60 ubin bagi petani yang memiliki tanah sawah. Kedua, dengan melarang orang yang bukan warga desa Prigelan membeli bidang tanah di desa Prigelan. Yang ketiga, mempertahankan tanah sawah agar tidak diubah ke bentuk penggunaan tanah lainnya. Keempat, melalui pengoptimalan tanah sawah yang ada di desa Prigelan bagi tanaman padi dan kedelai. Karena tanaman padi dan kedelai merupakan komoditas utama bagi desa ini. Sebagai instrumen mobilisasi sumber daya, pemerintah desa Prigelan dapat memobilisasi sumber daya manusia dan tanah di desa ini, sepanjang mereka mampu memperlihatkan adanya konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan para petani. Selanjutnya, bab ini juga memperlihatkan power to relation sebagai instrumen otonomi petani melalui pemerintah desa Prigelan dengan melakukan strategi pertanahan secara konsisten di mana penerapannya merupakan bentuk power to relation, kapasitas isi strategi pertanahan yang terdiri dari strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hal ini berupaya mengakomodasi kebutuhan petani seperti keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial yang menjadi tujuan utama.
Selain itu, sebagai instrumen pemenuhan solidaritas agraris, nampak di desa Prigelan ini ketika pertama, para pemilik tanah sawah bersedia menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas 1/6 bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada pemerintah desa Prigelan. Hak garap ini selanjutnya didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki sawah dengan luasan mencapai 60 ubin kepada keluarga petani. Kedua, para pemilik tanah bersedia memenuhi ketentuan peraturan desa Prigelan yang berisi larangan menjual bidang-bidang tanah di desa Prigelan kepada orang-orang yang bukan penduduk desa Prigelan. Ketiga, para petani bersedia terus-menerus merawat dan memperbaiki irigasi yang telah ada, sehingga relevan dengan strategi penggunaan tanah, yaitu mempertahankan tanah sawah agar tidak dikonversi ke bentuk penggunaan tanah lainnya, sehingga pemanfaatan tanah sawah ini bisa optimal. Keempat, Gapoktan Mekarsari, Desa Prigelan, dan 12 kelompok tani di Desa Prigelan bersedia mendukung strategi pemanfaatan tanah karena relevan dengan kepentingan profesionalitasnya. Sebagaimana diketahui, pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi pemanfaatan tanah berupa optimalisasi bidang-bidang tanah yang ada di Desa Prigelan. Kemudian, kita lanjut ke bab 3. Pada bab 3 buku ini berisi penjelasan tentang strategi pertanahan dan penguasaan tanah dengan lebih detail melalui penerapan 4 strategi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan juga di bab ini membahas mengenai akomodasi kebutuhan petani yang mana strategi yang telah disebutkan sebelumnya dapat diterapkan dengan maksud untuk mengakomodasi kebutuhan petani berupa pemenuhan jasa keadilan dan pencapaian kesejahteraan. Tidak lupa pula berupa terwujudnya harmoni sosial dan keberlanjutannya dengan kontribusi seluruh elemen desa, terutama para pemilik tanah sawah atas kesulitan hidup para petani yang tidak memiliki tanah sawah. Hal ini merupakan faktor pendorong bagi munculnya kohesi atau kerekatan sosial. Kemudian, bab 4 buku ini menjelaskan kemampuan memberdayakan petani melalui revitalisasi kesadaran agraris, revitalisasi solidaritas agraris, dan revitalisasi keberdayaan agraris. Kontribusi seluruh elemen desa merupakan para pemilik tanah sawah atas kesulitan hidup para petani yang tidak memiliki tanah sawah, merupakan faktor pendorong bagi munculnya kohesi atau kerekatan sosial ini. Yang mana hal ini menyebabkan timbulnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial yang menjadi tujuan utama. Barulah berpeluang terwujud ketika kohesi atau kerekatan sosial dapat dimunculkan di desa Prigelan. Kemunculan ini menjadi bukti atau penanda atas termaknanya strategi pertanahan yang diterapkan pemerintah desa Prigelan. Semakin jelasnya makna saat seluruh elemen desa berkenaan berkontribusi, terutama untuk berperan pada revitalisasi kesadaran dan solidaritas agraris yang kemudian memuncak pada keberdayaan agraris. Kemudian, dijelaskan pula strategi pertanahan bagi para pihak seperti bagi pemerintah desa, bagi gabungan kelompok tani, bagi kelompok tani, dan bagi petani. Penerapan strategi pertanahan oleh pemerintah desa Prigelan merupakan kebijakan lokal yang sangat tepat karena strategi ini mendapat dukungan dari para petani. Selain itu, dukungan juga datang dari Gapoktan Mekarsari, Desa Prigelan, dan seluruh kelompok tani di Desa Prigelan, sehingga semakin bulatlah dukungan para petani terhadap penerapan strategi pertanahan ini. Pada bab 5, buku ini merupakan penutup yang berisi strategi pertanahan yang digagas dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa Prigelan. Hal ini perlu didukung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan agar strategi pertanahan yang diterapkan di desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani. Pelatihan yang diberikan antara lain berupa optimalisasi potensi bidang-bidang tanah yang ada di desa ini. Sedangkan pendampingan yang diberikan merupakan kegiatan lanjutan yang antara lain dimaksudkan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, yaitu memberdayakan masyarakatnya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan hubungan isi buku ini dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Sebagai contoh, bentuk para pemilik tanah sawah bersedia menyerahkan hak garap atas tanah seluas 1/6 bagian tanah sawah miliknya yang kepada pemerintah desa Prigelan.
di mana hal ini merupakan bentuk kewajibannya sebagai warga negara terhadap negara, yang mana nantinya hak garap ini selanjutnya didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara. Kemudian, contoh lainnya, para pemilik tanah bersedia memenuhi ketentuan peraturan Desa Prigelan yang berisi larangan menjual bidang-bidang tanah di Desa Prigelan kepada orang-orang yang bukan warga penduduk Desa Prigelan sebagai bentuk kewajiban taat pada peraturan yang berlaku. Sebagaimana diketahui, pemerintah Desa Prigelan menerapkan strategi pemanfaatan tanah berupa optimalisasi di bidang-bidang tanah yang ada di Desa Prigelan, yang juga merupakan bentuk hak yang diberikan negara kepada warga negara. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai isi sebuah buku relasi kuasa dalam strategi pertanahan di Desa Prigelan. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.